Karena apabila RRQ bisa memenangkan pertempuran ini, wow, match point. Match point pastinya ya, karena melihat juga draft yang cukup riskan dari SRG membawakan Isunjin, membawakan Farsa dan juga Cloud yang sebenarnya itu kan menjadi targeting bagi seorang Sutsujin dengan akhirnya kita nggak ngelihat Sutsujin dengan tank jungler. Ya, Lancelot. Akhirnya ya. Akhirnya nih. Akhirnya. Satu persatu dari masing-masing jungler tiap tim udah menggunakan Lancelot nih. Yap. Udah diabsenin semua. Udah di absen ya, karena memang lagi ramai sekali ya untuk digunakan Lancelot. Setelah ada buff juga untuk puncture-nya. Dan setidaknya nggak ada satu stopper pasti juga loh yang kayak efek airborne tadi. Paling kalau emang Yums-nya Avatar of Guardian-nya connect kali ya. Atau unbreakable lah ya buat miscalculate dari Sutsujin-nya. Tapi ya melihat kembali untuk akhirnya Harit menutup adanya kekurangan magic damage dari RRQ juga nih. Karena ini beda kan head to headnya yang tadi utility versus utility. Tapi di era top lane Kram. Waduh. Kramnya dikeroyok oleh 2 player, masih cukup pede. Wah, hilang tuh kayak barusan. Masih cukup aman juga sebenarnya ya pergerakan yang dilakukan dengan adanya Idok yang rotate ke arah dari lane-nya Dairon. Sementara membiarkan Sekis sudah melakukan sedikit pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh Sutsujin. Migrasi itu di atas itu. Deket loh. Nyebrang emang sebelah, emang serumpun. Nyebrang ya. Tinggal loh. nyebrang doang, bener. Dan ngebuat dari Sekis ini so far so good untuk pattern farmingnya, tapi Yums. Oke. Yums bertemu dengan Sutsujin. Ada Rins yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Masih level 3 juga dari Stormia. Yums cukup tebal. Sutsujin dengan level 4-nya. Tonros tadi dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri lagi. Dan akhirnya pertukaran ya dari jungle-jungle yang dicuri juga menjadi hal yang imbang, berarti tidak ada keuntungan yang berlebih juga untuk satu sama lain. Sementara dari satu buah scavenger crab yang bisa didapatkan juga oleh Dairon di area turtle yang sudah muncul, level 4 telah didapatkan untuk Final Slash, nantinya bisa membantu setup. Yap, Dairon sudah level 4. Oke, itu dia berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Agak seperti apa power damage, tapi malah first blood. Richard down, dibanting tadi dengan satu Tsunami Slam. Stormy-nya pun menghilang, tidak ada masing-masing dari mid laner-nya. Sementara turtle-nya berhasil diamankan, tapi Kirsten Cole mengikat ke arah 2 player sekaligus. Bahkan Dairon dia berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada 2 player berada di belakangnya dan Dairon pun tumbang. Purple Blood diambil pula, tapi Sutsujin bisa menyelamatkan diri. Sutsujin. Waduh, oke, Tonros. Nah, ini dia. Waduh, sakti terakhir. Untung Sutsujin masih bisa kabur. Masih bisa selamat. Thanks to Lava Golem ya, yang menjadi satu pijakan juga untuk Sutsujin bisa bertahan. Tapi Dairon membuang waktu, pemain-pemain dari SRG cukup banyak. Akhirnya Sutsujin bisa men-secure ke arah purple buff milik dari Sekis. Dan ini ngebuat akhirnya dari levelingnya Sekis tertinggal. Nih ya, tadi gapnya 2 level, ini baru level 5 semenjak dapetin satu Little Wanderer. Yap, itu dia. Udah bisa colong start kali ini Sutsujin. Menambah terus-terusan dari leveling yang dimilikin. Kan seperti apa nih? Iya, ini unggul lah ya. Dan walaupun sebenarnya dari secara goldnya juga nggak terlampau jauh, tapi buset, langsung di committed to Dairon. Semua resort Avatar of Guardian dari Feather Ice Strike semuanya mengunci Dairon. Oke. Blazing Duel langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada Zaman Force. Toy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Yap, tapi Innocent terlalu jauh dari jangkauan Toy itu sendiri ya. Setelah dengan adanya Battle Mirror Image juga menghindari Zaman Force yang dikeluarkan oleh Toy. Sementara Sekis sudah mulai bergerak ke arah bawah. Yap, dan sekarang ada Sekis tadi. Seperti kehilangan dari momentum dengan jarak yang cukup jauh. Ya, cukup mengejutkan ya pergerakannya dari Sekis. Tahu-tahu keluar dari rumput loh dah. Iya, bawa kapal lagi. Iya. Nah, lo langsung dibanting. Oke. Tapi itu adalah Yums dengan Revitalize yang memang dia miliki sangat-sangat tebal. Feather Ice Strike di bagian belakang. Sutsujin Tonrosnya masih bisa menyamakan pergerakan dari Sutsujin. Sementara ada Dairon di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk dan juga menghantarkan bantuan. Yap, dan Sekisnya juga terancam sih. Dia harus mundur, bergerak lagi untuk bisa secure ke arah jungle-jungle miliknya. Tapi gak berhenti-berhenti loh. Waduh, ini masalah Kram juga bisa ngasih damage nih terus-terusan nih. Oke, dibanting sepertinya, tapi Kram masih berhasil selamat dengan satu vengeance terlalu lama sepertinya. Ingin mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kram, malah 2 player yang lenyap, Idok dan juga Dairon. Dan itu combo yang sudah lama kita lihat juga ya, dengan adanya Curtain Skull, Yap, Avatar of Guardian. Sudah lah. Keikat ketiban. Sudah terikat, tertiban, Rinsnya diusir, ada Kram mencoba untuk bisa mendekat, Phantom Execution, Sutsujin sepertinya sulit untuk bisa masuk lagi ke dalam area dari Turtle. Iya, benar-benar dijagain banget ya barricade dari Kram. Oke, sabar dulu, tapi mereka maju. Wah, apa yang terjadi Rins? Cukup berani Rins dan bahkan Sutsujin
masih selamat kembali, tapi Dairon mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, tapi dirinya untuk kali ini masih sendirian berada di bagian depan. Sekisnya down, Daironnya berhasil selamat, ada Idok di bagian belakang mencoba untuk bisa memberikan bantuan dan mereka melakukan pertempuran kembali. Zaman Force bahkan Blazing Duet ada di dalam satu area yang sama. Idok yang lejap, Kramnya pun masih ada di area tersebut dan Kramnya pun masih bisa kabur, tapi Toy flicker kali ini. Oke, flicker agresif dari Toy yang on point juga, tapi masalahnya ini Innocent cukup untuk sedikit mencicil outer middle turret. Keadaan sekarang cukup chaos. Team fight demi team fight tidak terelakkan juga. Begitu agresifnya dari kedua belah tim. Ini kenapa jadi brawl server semuanya? Kan serumpun. Iya ya. Team fight terus. Tapi ini Rims yang balik lagi juga ya. Kira kena adanya energy impact ke Softo, walaupun akhirnya Dairon nih ya dapetin Sekis menjadi poin turning back point yang pastinya juga cukup mahal. Tapi Blazing Duet yang memang tidak menjangkau, tapi masalahnya keikat lagi. Oke, ada Stormy kali ini yang belum ada satu Federal Strike di dalam tubuhnya. Sementara sekarang Kram mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir mundur karena 3 player yang ada, dan bagian bawah masih cukup aman dari outer turret. Dan Idong sekarang sudah punya fleeting time, akan lebih aktif lagi nantinya untuk bisa memberikan inisiasi demi inisiasinya. Walaupun secara gold sekarang masih dipegang oleh SRG, tapi nggak terlalu yang jauh, masih di angka ratusan aja. Dan gold difference-nya juga ini memang terlihat di EXP laner ya, dimana Kram udah mendapatkan 5 poin kill sendirian. Keserimpet yoyo. Mbak. Keserimpet yoyo. Oke. Pernah nggak? Belum. Oke. Keserimpet daun sering. Daun apa? Lagi ya batang pohon nyebrang di jalan begitu dah. Oke. Sulit. Sulit ya. Oke, tapi RRQ. Oke, Innocent yang akan menjadi target berikutnya ya. Tapi yang lupakan ini harus ada yang men-trigger juga Purify dari Innocent. Yap. Karena sisinya kan kayaknya benar-benar mengandelin ke arah Tsunami Slam dan juga Final Slash ya, tapi Warp. Nah itu dia nih, Dairon menjadi orang terdepan dan orang malas banget. Purif bisa aja ke-trigger untuk dari Dairon sendiri. Setelahnya mungkin Idok bisa bekerja atau mungkin Idok akan menjadi orang pertama. Iya, ini Mountain Choker juga udah dibuka ya. Weh, Curtain Call, connect kali ini karena 2 dan Toyja down. Menjadi sebuah kerugian. Di tempat yang berbeda, Tsunami Slam dikeluarkan tapi tidak ada follow damage. Malah Idok sekarang langsung lejap seketika dengan sangat cepat sekali. Innocent-nya pun masih selamat. Sutsujin harus pergi dengan jarak yang cukup jauh dari rekan-rekannya. Yes, walaupun memang dapatin turtle ya, tapi Sutsujin bakal dikejar oleh Kram. Oke, dikejar lagi. Ada Kram yang terus-terusan membayangi. Ini adalah jawaban kenapa Cici menjadi prioritas banget buat SRG. Wah, ini Federal Strike mau dikeluarin. Enggak, ternyata tapi Blazing Duet lah yang menjadi follow up damage-nya. Yes, dan juga nge-trigger satu buah flicker. Dia top. Wah, itu dia Federal Strike, tapi masih ada Dairon yang memberikan gangguan. Vengeance yang baik membuat Dairon pun bisa ngedash kemanapun dia ingin pergi. Final Slash-nya nge-cancel juga tapi Sutsujin. Dua dipaksa ini. Ini Kram shadow damage dealer loh ini. 712. Tadi nyangkut ke arah Sutsujin aja sakit banget damage-nya. Yang harusnya memang udah ada modal War X ya. Ya, gimana ya Ula? Gimana? Mungkin perbedaan dengan stacknya yang bukan seperti dulu yang langsung hilang ya. Oke, Federal Strike, Dairon down. Mau tidak mau Idok harus tidak strike. Balik kanan deh. Dan Kramnya juga yang ternyata dapetin turret ngedorong di arah bottom lane, dan harusnya dari SRG mereka nggak akan ngedorin serangan demi serangan ini, dan Toy sudah mulai maju. Oke, Zaman Force dikeluarkan, sementara sekarang Innocent masih siap untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi BMI tadi menyelamatkan Innocent karena ada lompatan indah dari Idok. Ya, trigger disiplin juga untuk Verify yang tidak terlalu terburu-buru ya dari Innocent. Itu dia War X, modal utama dari Kram yang punya damage juga. Brute Force akan menjadi item berikutnya. Sementara 2.300 gold lead yang sedang dipegang oleh SRG. Ya, ini dari Cloud-nya juga udah nyusul hampir Toy ya, Trinity-nya mau jadi nih. Tadi kan ketinggalan 500 kalau nggak salah ya. Sekarang udah tersusul. Udah tersusul, lumayan. Wah, bahaya. Itu dia. Konsil akankah membuahkan hasil, tapi ditampol sama Yums, ketahuan lagi. Ya. Mundur lagi, dan SRG juga merespon hal tersebut dengan begitu baik. Mereka tarik mundur, gak mau terlalu terekspos posisinya karena Lord bentar lagi bakal muncul. Lane jauh di arah bawah juga sudah mulai didorong oleh Sekis. Dapetin posisi juga dan ngebuat akhirnya dari Toy harus clear bawah dulu. Lord sudah mulai dikuasai oleh Kram. Hati-hati combo Curtain Call, Avatar of Guardian ini plus Feeder Ice Strike yang bahaya. Nah nih, Kram nih bisa masuk dari sisi yang berbeda nih. Curtain Call-nya kalau udah ada satu Final Slash tadi dikeluarkan dan Stormy down. Menjadi hal yang baik untuk RRQ. Itu dia, positioning yang ke-expose akhirnya ngebuat Final Slash flicker dari Dairon on point, dan Dairon lagi on fire banget dari game pertama.
4 pemain yang tersisa dari SRG. Wap, itu dia ada satu banting yang terjadi. Dok berhasil mendapatkan Russell player. Tapi sekarang Riznya pun langsung menghilang dengan Innocent di bagian belakang. Tapi ada Suzuki tepat berada di depan. Innocent berusaha untuk bisa mengejar. Dan gagal kali ini Maniac didapatkan oleh Kram. Maniac dari seorang XP laner. What? Kram 11 poin kill. Ternyata EXP laner yang gak kalah on fire juga. Ini di instant replaynya. Memang unggul jumlah dari RRQ, tapi semuanya berkumpul. Dan akhirnya buyar dengan adanya blazing duet dari area of effect yang terlalu besar. Dari SRG yang ngebuat dari RRQ juga. Mereka kalah dari segi team fight-nya. Wow. Kram. Wow. Ini rahang gue yang kram ngeliat Kram nih. Kan mas. Iya. Maniac. Ini keramat ini mas. Kalau nggak diambil Gatot tadi Savage dia. Savage. EXP loh. 11-1-3 dan RRQ mereka harus lebih sabar lagi kali ini untuk bisa mendefense terlebih dahulu. Ya. Walaupun targeting dari Dairon udah bagus banget, dia dapetin Stormy-nya. Betul. Tapi mereka melupakan Kramnya juga yang ternyata damage dealer utama nih. Aduh. Oke. Sabar dulu. Sabar dulu. tenang dulu. 6.900 gold lead dari SRG. Iya. Lordnya sudah mulai berjalan di area top. Oke. Apakah bisa mempertahankan sekarang di hari defense-nya, tapi holy defense-nya udah kena ini bagian tengah ya. Karena sekarang harusnya dari SRG juga mereka akan memfokuskan menuju ke arah top karena bawahnya nggak di-clear nih. Oke, sementara itu sekarang Federal Strike dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu base Star yang ada di bagian atas, tapi masih aman. Masih aman karena ini Lord yang belum enhance juga ya, nggak ada power charge ini juga. Bayangkan sebesar itu damage dari Kram dengan Oracle saja dan menuju ke arah Immortal harusnya. Biasanya kalau ngeliat cici-cici damage tapi ada yang diangkat. Waduh, diangkat Final Slash juga. Kombinasi yang sangat baik. Bahkan untuk sekarang Sekisnya pun langsung bilang, tapi Kirsten Cole-nya coba. Sunsuji pun langsung jump. Ada Blazing Duel, Rinsya tertangkap basah. Dua player pula sebagai dari RRQ. Indok yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kerugian kali ini kembali terlihat. Yap, dan Sun Sujin terlihat disable gitu untuk bisa melakukan pergerakan demi pergerakan. Dia mau farming juga nggak aman sekarang. Dan bahayanya adalah kalau team fight 5v5. Area effect kombinasi yang diinginkan oleh SRG berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ya, karena dari tadi yang dilakukan oleh SRG kalau yang gue lihat adalah setup counter semua, Ul. Iya. Karena kan selalu diduluin sama Dairon. Diangkat ataupun di Final Slash, di Final Slash. Buset, di Dairon makin panas cuaca makin kuat deh rupanya di sini ya. Belum aja dia pakai hero andalan ya, Khalid. Iya. Akamsi kan jadinya. Maju terus dia tadi. Oke. Tapi ini yang harus dihindari oleh RRQ adalah ya mereka gak boleh team fight kumpul kayak tadi sih. Kombonya ngeri banget. Counter initiate nih dikena Curtain Skull. Bagus banget setup counternya. Avatar of Guardian. Dan masalahnya juga ini setiap ya Sekis aja dengan Blood Float-nya bisa ngebantuin sisi power kan. Belum lagi tadi Innocent juga masuk ke tepat terus. Terakhiran dia. Ya asisnya memang tinggi, tapi kehadirannya itu loh. Kehadirannya di tiap team fight. Oke. Ngeliat dari equipmentnya juga memang hanya ada modal War X aja ya dari Krem. Yang ngebuat dirinya juga punya damage, tapi tetap sustain. Itu yang dicari. Dan akhirnya 11-1-5 sebagai EXP laner ini agak sedikit janggal ya. Itulah tuh. Webs berhasil mendapatkan satu player dan menjadi sebuah keunggulan lagi kah? Tapi ternyata belum ada yang menghilang, malah Indok sekarang yang lejat. Toinya pun langsung hilang seketika. Tapi Sutsujin lejat pula, menyisakan 2 player saja untuk kali ini dan masih lengkap dari SRG. Itu dia counter setup yang lagi-lagi menjadi kunci jawaban dari SRG. Satu, Tsunami Slam yang gagal dapetin point kill, dibalikin seadanya. Yang akhirnya ngebuat dari RRQ mereka kehilangan 3 pemain mereka. Wadaw. Oke. Hanya menyisakan 2 player saja. Dan mereka, SRG, mereka ingin langsung menyelesaikan diri tanpa adanya Lord. Tapi Dairon berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan satu base terakhir yang mereka milikin. Karena untuk sekarang masih ada Dairon. Dan lompatan, tidak strike. Tapi Dokja langsung menghilang kembali. Toinya mencoba untuk bisa membantu rekan-rekannya, tapi tidak. Base-nya dirubuhkan.